kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Dia sudah mendapatkannya mengatakan amin. Amin. Firman Tuhan ini kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat pertama dan teman-teman membacakan ayat kedua, dan pada ayat yang ke-12 kita akan membaca secara bersama-sama. Firman Tuhan di atas perikop Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zamannya Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang menemukan bukit berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan lembaga yang dibuat rusak. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih memakan korban pribadi itu yang namanya sebelum disiksa. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel yang di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak lagi tambah daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang bisnis sampai di Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkuku. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela Raja Israel, majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Biar kota itu sudah lewat 5 tahun. Dalam tahun ke-6 Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel di seluruh Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halat pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Sama-sama. Oleh karena mereka tidak mau mendengar suara Tuhan Allah kita dan melakukan perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Amin. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagialah adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan itu dalam kehidupan kita lepas hari. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema The Key to Success. The Key to Success atau kunci keberhasilan. Siapa sih orang yang gak mau berhasil dalam kehidupannya? Semua orang pasti menginginkan agar hidupnya berhasil. Dan saya percaya kita semua yang ada di tempat ini menginginkan agar hidup kita semua berhasil. Amin. Berhasil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah beroleh atau mendapatkan hasil atau tercapai dari apa yang kita inginkan. Kita akan belajar tentang keberhasilan menurut 2 Raja-Raja pasal 18 ayat pertama sampai ke-12, yaitu melalui Raja Hizkia. Namun sebelumnya mari kita melihat tentang kisah dari Raja Hizkia. Kalau kita membaca, Raja Hizkia adalah raja yang diangkat pada umur yang ke-25 tahun. Umur yang cukup muda. Pada umur 25 tahun. Dia adalah raja ke-14 dari Yehuda. Raja Hizkia ini mempunyai nama yang berarti Yahweh adalah kekuatanku, Tuhan adalah kekuatanku. Jadi Hizkia, namamu ternyata ada artinya ya. Yahweh adalah kekuatanku. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam 2 Raja-Raja ini dikatakan bahwa Hizkia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bahkan kalau kita baca dalam ayat yang kelima, tidak ada yang sama seperti dia, baik sebelum maupun sesudah, tidak ada lagi yang sama seperti Hizkia, karena ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
ia menjauhkan tugu-tugu berhala, ia memulihkan rumah Tuhan. Ini adalah salah satu teladan yang baik yang kita lihat dalam kehidupan Raja Hizkia. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, bahkan kalau kita membaca dalam pasal-pasal berikutnya, dalam pasal yang ke-20 dikatakan bahwa Raja Hizkia sakit. Kalau kita melihat dalam 2 Tawarik pasal 29 sampai 32, Raja Hizkia sakit karena ternyata Raja Hizkia angkuh. Setelah kejadian banyak yang dia lakukan, Raja Hizkia mulai angkuh, sombong. Untuk itu Tuhan murka kepada Yerusalem, bahkan juga kepada rajanya, yaitu Hizkia. Sampai Raja Hizkia jatuh sakit dan bahkan hampir mati. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 20, di sini katakan bahwa Hizkia berdoa. Kata-katanya seperti begini, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus di hadapanmu, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu, dan menangis di hadapan Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan, Tuhan sembuhkan Hizkia. Kalau kita baca dalam 2 Tawarik, di situ dikatakan bahwa Hizkia sadar, Raja Hizkia sadar bahwa ia telah angkuh di hadapan Tuhan, dan ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan, kita kembali pada firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat pertama sampai 12. Kita akan belajar kunci keberhasilan menurut 2 Raja-Raja ini. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Percaya berarti mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Percaya kepada Tuhan bukan berarti hanya sekedar percaya doang. Namun ini dimaksudkan dengan percaya kepada Tuhan dalam kehidupannya, ia hanya mempercayai Tuhan satu-satunya dalam kehidupan dia, bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Mengakui bahwa hanya Tuhanlah Yesus dalam kehidupannya. Ia dikatakan juga percaya bukan hanya percaya setengah-setengah, atau bisa dikatakan percaya abu-abu. Nggak ditahu tuh warna apa, pokoknya abu-abu. Kalau putih ya putih, kalau hitam ya hitam. Nah, begitupun dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita telah menerima Tuhan dalam kehidupan kita, mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Jangan ada dalam kehidupan kita untuk menduakan Tuhan, setengahnya kepada Tuhan, setengahnya kepada orang-orang, kepada hal-hal yang mistis. Kalau yang kemarin kita pelajari dikatakan bahwa sinkretisme. Teman-teman diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan di saat pagi hari ini, bahwa kunci keberhasilan yang pertama adalah bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya 100% kepada Tuhan, bukan hanya 50% atau 10%. Namun harus 100% atau percaya sebenar-benarnya kepada Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh kedua, ini yang kita pelajari bahwa kunci keberhasilan adalah yang kedua, bahwa kita harus hidup melekat kepada Tuhan. Kalau dikatakan dalam ayat yang ke-6, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan dan telah diperintahkannya kepada Musa. Kata yang dipakai dalam Alkitab adalah berpaut. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpaut itu berarti melekat, melilit erat, terikat erat. Kalau kita ibaratkan kata berpaut ini sangat menuju kepada kata erat, berarti itu sangat kuat. Di sini dikatakan bahwa Raja Hizkia ini hidup berpaut kepada Tuhan. Berarti ia sangat berpegang pada Tuhan. Kata erat
kita tahu bahwa itu sangat berpegang kuat, tidak mungkin hanya berpegang hanya santai-santai aja. Tetapi kata erat, kalau kita pastikan kita udah bayangkan kata erat itu sangat kuat, berpegang erat-erat, hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan akan membuat hidup kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka ia tidak mudah untuk digoyahkan apa yang ada di dunia ini. Begitupun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki hidup yang melekat kepada Tuhan, memiliki hidup yang berpaut kepada Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita akan senantiasa dekat dengan Tuhan. Jika hidup kita melekat kepada Tuhan, maka pastinya kita akan terus berpegang pada perintah Tuhan. Kita tidak akan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan senantiasa melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar tentang teladan dari Raja Hizkia, bahwa keberhasilan yang ia lakukan, yang ia telah terima, itu semuanya diberikan oleh Tuhan karena ia telah percaya kepada Tuhan dan ia berbuat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu melalui firman Tuhan di saat pagi hari ini tentang the key of success atau kunci keberhasilan menurut 2 Raja-Raja pasal 18 ayat pertama sampai 12. Yang pertama bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, yaitu percaya 100%, bukan hanya setengah-setengah. Dan yang kedua bahwa kita harus memiliki hidup yang melekat kepada Tuhan, yaitu hidup yang senantiasa melekat kepada Tuhan dengan berpaut kepadanya, sehingga kehidupan kita boleh menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Satu pertanyaan buat kehidupan kita, mau hidup berhasil? Amin. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Jika ingin berhasil dalam kehidupan kita, lakukan kebenaran firman Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa ia adalah Tuhan satu-satunya yang memberikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang berhasil. Yang kedua, yaitu milikilah hidup yang dekat dengan Tuhan, yang melekat kepada Tuhan. Maka percaya keberhasilan akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita telah percaya kepada Tuhan, bahwa tidak menduakan Tuhan, bahkan kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus bersama-sama dalam kehidupan kita. Itu harus kita yakini dalam setiap kehidupan kita. Jadi teman-teman berkati oleh Tuhan, lakukan firman Tuhan. Jika mau hidup berhasil di hadapan Tuhan, jika mau hidup berhasil di dunia ini, maka lakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita.